pertahanan, meningkatkan tindakan pencegahan keselamatan dan menahan diri untuk tidak pergi keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang ketakutan Australia kepada Indonesia ternyata sejak dulu sampai sekarang. Sejak zaman kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno, Indonesia berubah menjadi negara yang anti Barat. Dikatakan dalam tulisan tersebut, rezim Soekarno pada awal tahun 60 menjalankan pemerintah yang memusuhi Barat termasuk Australia saat itu. Hal itu menjadi ancaman besar bagi Australia, bahkan berlanjut hingga masa invasi Indonesia ke Timor Leste yang berakhir pada tahun 1999. Bahkan saat itu Indonesia melancarkan serangan memusuhi Barat, melakukan konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura yang dibackingi oleh Inggris dan Australia. Tak main-main, Indonesia juga memiliki segudang peralatan tempur yang menakutkan yang dibeli dari Moskow. Pada saat itu, pada masa Soekarno, Indonesia dibekali oleh Moskow dengan peralatan yang canggih, yang jauh lebih baik dari Australia. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Check it out. Bikin seisi dunia menahan napas, Indonesia dilaporkan siap mengikuti jejak Vladimir Putin untuk melakukan invasi ke Australia dalam waktu dekat. Adalah tugas mulia kita bersama. Kita berjuang untuk rakyat kita. Dan kita tidak gentar, kita tidak takut dengan kekuatan-kekuatan yang ingin membeli bangsa ini dengan mudah. Kita tidak gentar dengan kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share pada konten kabar harian, karena video saya bersumber pada channel kabar harian. Oke? Kita akan lihat di atas jalan yang benar. Продолжая ближайшую поставку вооружения и техники с применением кредитных средств. Приоритетом является высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также с учетом проведения специальной военной операции в текущем году необходимо сохранить заданные темпы поставки войска перспективного вооружения. Saya ingin menekankan satu prinsip. Indonesia akan terus melawan terhadap negara asing yang jelas-jelas memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme di Indonesia. Karena hal ini jelas bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip piagam PBB. Terlarang ada tak jelas sekali. Dia akan gebuk, tak tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia merupakan sekutu terbesar Rusia. Namun apakah Indonesia akan membantu Rusia dalam perang Rusia dan Ukraina? Rupanya tidak. Namun Indonesia dilaporkan akan mengikuti jejak Vladimir Putin untuk meluncurkan invasi ke Australia.
Mengapa? Dilansir dari Express.co.uk, pada Senin komentator Neil Gardiner, dia menuduh blog itu telah memperkuat agresi Indonesia membandingkan potensi konflik Pulau Pasir dengan invasi Putin ke Ukraina. Ada kekhawatirannya berkembang bahwa Indonesia akan berusaha menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Pulau Pasir. Ini karena negara itu telah membangun kehadiran militernya di dekat wilayah udara Pulau Pasir. Langkah seperti itu dapat memicu keterlibatan seluruh dunia dalam konflik karena Presiden AS Joe Biden telah menyarankan AS akan campur tangan untuk membela Australia jika terjadi invasi. Sikap AS masih ambigu tentang apakah akan campur tangan atau tidak jika Indonesia menyerang Australia. Namun pada bulan lalu, Presiden AS Joe Biden ditanya apakah dia bisa bersumpah untuk melindungi Australia. Sebagai tanggapan, Biden berkata, "Ya." Dia kemudian mengatakan kepada CNN bahwa AS memiliki komitmen untuk membela Australia. Hal ini dapat memicu negara-negara NATO untuk terlibat juga sebagai akibat dari pasal 5 prinsip pertahanan kolektif. Ketika ditanya apakah pendekatan UE terhadap Indonesia dan Rusia dapat mengarah pada invasi ke Australia, Gardiner mengatakan tentu saja. Pendekatan UE pada dasarnya mendorong agresi Indonesia, ungkap Gardiner. Saya pikir otoritas pemerintah Indonesia memandang UE sebagai penerus dan itulah pendekatan yang telah dilakukan Putin selama beberapa dekade. Dan UE dipandang sangat lemah. Dia membandingkan pendekatan UE dengan pendekatan Brexit Inggris dengan mengatakan Inggris jauh lebih tegas terhadap Rusia dan Indonesia daripada Uni Eropa. Selama beberapa dekade saya pikir Indonesia dan Rusia telah mengambil keuntungan dari kelemahan Uni Eropa, terang Gardiner. Hal itulah yang membuat mereka berani dan mendorong mereka. Putin percaya bahwa Eropa baru saja berakhir, oleh karenanya dia menginvasi Ukraina. Dan saya pikir orang Indonesia mengejar Australia juga karena alasan yang sama. Mereka memandang UE sebagai tidak relevan dalam hal apa yang akan mereka lakukan. Terakhir, Gardiner mengklaim AS dan Inggris lebih berperan dalam mencegah invasi Indonesia ke Australia dibanding Uni Eropa. Perang segera pecah, Pulau Pasir jadi arena pertempuran. Konflik perebutan Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia akhirnya berujung pada operasi militer. Indonesia dan Australia resmi menyatakan perang pada hari ini. Saya telah membuat keputusan operasi militer, kata Jokowi dalam pernyataan mengejutkan di televisi. Jokowi mengumumkan operasi militer tersebut demi membela wilayah Indonesia, yakni Pulau Pasir. Di awal pekan ini, Jokowi sudah menyatakan akan memperjuangkan wilayah tersebut dan menempatkan pasukannya di sana untuk menjaga perdamaian. Akibat aksinya tersebut, Amerika Serikat dan negara sekutu Australia mengecam langkah Indonesia. Tetapi Jokowi sepertinya tidak gentar dan justru benar-benar berperang dengan Australia. Pasca pengumuman tersebut, tentara Indonesia bergerak ke perbatasan dekat Pulau Pasir NTT. AS jauh-jauh ini sebenarnya sudah mengirimkan pasukan jaga Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bahkan mengatakan Indonesia sedang merencanakan perang dahsyat di Asia. Bukti menunjukkan Indonesia merencanakan perang di Asia dan akan menjadi yang terbesar, kata Albanese dalam wawancara dengan BBC Minggu. Semua tanda menunjukkan rencana tersebut sudah dimulai sejak awal sengketa Pulau Pasir. Intelijen menunjukkan Indonesia akan memulai perang dan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke perbatasan Australia, tambah Albanese. Amerika memutuskan untuk mengambil langkah lanjutan terkait rencana serangan Indonesia ke wilayah Australia. Amerika Serikat itu akan mengadakan pertemuan darurat hari ini dengan PM Australia Anthony Albanese. Mengutip AFP, rapat itu sendiri diharapkan akan menghasilkan keputusan mengenai tindakan lanjutan atas rencana serangan Indonesia ini. Meski begitu, belum ada gambaran pasti apakah langkah selanjutnya mungkin diambil termasuk menerjunkan personil militer. Jokowi pun memberikan pesan yang menakutkan. Saya punya beberapa kata untuk mereka yang merasa perlu ikut campur. Siapapun yang mencoba menghalangi kami, apalagi menciptakan ancaman bagi negara dan rakyat dan wilayah kami, harus tahu bahwa Indonesia akan melawan dengan cara apapun. Tegasnya sebagaimana dikutip ABC News. Langkah militer yang dilakukan Indonesia memberikan dampak yang besar di segala aspek, termasuk di pasar finansial hingga ke perekonomian. Aset-aset berisiko berguguran sementara aset aman dan komoditas terbang tinggi. Biden buka-bukaan soal Pulau Pasir, salahkan militer sebut Cina dan Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyalahkan Cina dan Rusia atas kekacauan yang terjadi saat ini, termasuk konflik yang kian memanas di Indo-Pasifik. Apalagi dengan adanya para negara asing yang ikut campur dengan sengketa wilayah yang ada di Pulau Pasir, dia pun mengkritik Rusia dan Cina, menyebut kebijakannya lah yang membuat Indonesia bangkit. Saya berdiri tegak pada apa yang telah saya putuskan, kata Biden dalam pidatonya di Gedung Putih, dikutip CNBC International pada Selasa. Setelah 20 tahun saya belajar dengan cara sulit bahwa tidak pernah ada waktu yang tepat untuk menarik pasukan AS. Itu sebabnya kami masih berada di sana. Dalam kesempatan yang sama, Biden juga menyindir Cina dan Rusia. Menurutnya, makin lama AS terlibat di perang perbatasan, hal itu akan makin menguntungkan Cina dan Rusia. Pesaing strategis sejati kami, Cina dan Rusia tidak akan menyukai apapun selain AS terus menyalurkan miliaran
dolar dalam sumber daya dan perhatian dalam menstabilkan konflik di Indo-Pasifik tanpa batas waktu, kata Biden. Saya tahu keputusan saya akan dikritik, tetapi saya lebih suka menerima semua kritik itu daripada meneruskan keputusan ini kepada presiden masa depan, kata Biden. Biden juga merintahkan pengerahan sekitar 5.000 tentara AS ke Australia untuk mengevakuasi staf kedutaan besar AS sepanjang akhir pekan. Departemen Luar Negeri AS mengkonfirmasi pada Minggu malam bahwa semua staf diplomatik AS di kedutaan telah diangkut dengan aman ke bandara Australia. Terkait dengan ini, Biden juga berbicara langsung kepada para veteran dan diplomat Amerika yang merasa penarikan itu telah membuat pengorbanan mereka sia-sia. Saya ingin mengakui betapa menyakitkan ini bagi banyak dari kita. Adegan yang kami lihat di perbatasan sangat memilukan, terutama bagi para veteran kami. Diplomat kami, pekerjaan kemanusiaan, siapapun yang telah menghabiskan waktu di lapangan bekerja untuk mendukung rakyat Australia, katanya. Pada satu titik, Biden pun menyinggung soal dinas militer putranya sendiri, Beau Biden, yang dikirim ke Irak selama setahun dan kemudian meninggal karena kanker pada 2015. Tidak ada rencana evakuasi. Kami berhubungan langsung dengan Duta Besar Moskow di Jakarta dan pegawai kedutaan Rusia terus bekerja dengan tenang, ucap Direktur dari Departemen Asia Kementerian Luar Negeri Rusia, Zamir Kabulov, dikutip TASS. Rusia pun serius untuk menarik Indonesia bergabung dalam blok perdagangannya yang dinamakan Eurasian Economic Union. Bahkan dalam situasi kemenangan Indonesia, ini Moskow dilaporkan berharap untuk membangun hubungan persahabatan antara Moskow dan Indonesia lebih erat lagi. Sementara China sudah lebih maju membuka komunikasi dengan Indonesia sejak bulan kemarin. Mengutip South China Morning Post, China menganggap bahwa mereka masih memiliki kepentingan besar di sana. Kedutaan China telah meminta berbagai faksi di Indonesia untuk memastikan keamanannya. Kedutaan akan mengambil langkah lebih lanjut untuk mengingatkan warga negara China untuk mengikuti situasi keamanan, meningkatkan tindakan pencegahan keselamatan dan menahan diri untuk tidak pergi keluar. Demikian video yang kita saksikan. Semoga kita sebagai warga negara bangga kemerdekaan Indonesia, bahwa NKRI adalah negara yang terbebas dari cengkraman kolonialisme Barat. Hal itu ternyata menjadi kabar buruk bagi negara tetangga Australia, seperti dalam tulisan The Strategist yang mengulas bisakah Indonesia menjadi ancaman masa depan Australia. Sejak kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno, Indonesia berubah menjadi negara yang anti Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan bunyikan lonceng untuk menantikan video terbaru dari saya. Dan terima kasih atas dukungannya kepada channel saya. See you.